Empat buah benda berbentuk bola dan silinder, masing-masing berwujud pejal dan berongga, memiliki ciri-ciri dan massa yang sama. Oke, jadi ada empat buah benda, jari-jarinya sama, masanya sama, tapi bentuknya berbeda. Keempatnya dilepaskan dari ketinggian H melalui bidang miring, sehingga menggelinding tanpa tergelincir. Manakah pernyataan yang benar? 1. Pada keempat benda itu bekerja gaya gesek. 2. Bola berongga tiba di dasar paling akhir. Nomor 3. Silinder pejal bukan yang terakhir tiba di dasar bidang. 4. Bola pejal tiba di dasar bidang bersamaan dengan silinder pejal. Hati-hati, ini agak ribet pernyataannya karena benda yang ditinjau ada banyak. Untuk menganalisisnya, ingat-ingatlah materi-materi berikut. Pertama, momen inersia. Nilainya sama dengan K dikali massa dikali kuadrat jari-jari. Nilai K bervariasi tergantung bentuk benda. Karena ada 4 buah benda yang bentuknya berbeda-beda, nanti mungkin ada 4 nilai K. Momen gaya, rumusannya sama dengan gaya dikali lengan gaya dikali sinus theta. Theta adalah sudut antara gaya dan lengan gaya. Dari dinamika rotasi kita dapati rumusan total torsi atau total momen gaya sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Lalu hukum kedua Newton, kita dapati rumus berikut, total gaya sama dengan massa dikali percepatan. Yuk kita analisis. Ada bidang miring, pasti ada sudut kemiringan. Ketinggiannya H. Ada benda, bendanya bisa silinder, bisa bola yang pasti menggelinding. Masanya M besar, kita anggap demikian. Pasti ada gaya berat ke bawah, pasti ada komponen yang tegak lurus bidang miring, kita beri lambang WY. Pasti ada juga komponen yang kedua, WX. Gaya normal, karena kasusnya melibatkan menggelinding, pasti ada gaya gesek statis. Semua kasus menggelinding melibatkan gaya gesek statis. Jadi pernyataan nomor 1 langsung dapat disimpulkan, ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek, tidak akan ada menggelinding. Nomor 1 benar. Ada 4 buah benda, jadi ada 4 nilai K yang berbeda. Bola pejal K-nya 2/5, bola kosong 2/3, tabung pejal setengah, tabung kosong 1. Kita analisis menggunakan dinamika rotasi. Dari 3 gaya ini, yang menyebabkan berputar hanya 1, gaya gesek. Gaya normal dan gaya berat tidak memutar bola, karena titik kontaknya mengarah ke pusat benda. Lalu kita sederhanakan sehingga didapat hubungan berikut. Berikutnya, kita gunakan hukum kedua Newton. Gaya yang dipertimbangkan hanya 2, karena hanya 2 gaya ini yang arahnya sejajar dengan bidang miring. N dan WY tidak perlu dilibatkan karena mereka arahnya tegak lurus bidang miring, padahal gerakan benda sejajar bidang miring. Kita jabarkan Wx dan Fs, sederhanakan, pindah ruas sehingga didapat rumusan percepatan. Jadi percepatan ada kaitannya dengan nilai K. Masih panjang analisisnya. Berikut rumusan untuk A. Dapat disimpulkan bahwa kalau K makin besar, maka A akan makin kecil. Kita daftar lagi nilai K benda-benda yang diceritakan. Oke. Tinggal diurutkan saja. K paling besar dimiliki oleh tabung kosong, sedangkan paling kecil dimiliki oleh bola pejal. Padahal kalau K makin besar, A-nya makin kecil. Jadi justru tabung kosong punya percepatan paling kecil, bola pejal punya percepatan paling besar. Kita gunakan rumus jarak tempuh. Kita anggap bahwa kecepatan awalnya bernilai 0.
Jadi suku V0T tidak perlu diikutkan. Dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh berbanding lurus dengan 1/akar kuadrat dari percepatan. Jadi kalau percepatannya makin besar, justru waktu tempuhnya makin kecil. Tadi kita sudah mendapatkan urutan besar percepatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa makin besar nilai A, makin singkat waktu perjalanan. Didapat urutan waktu tempuh berikut. Pernyataan nomor 2 menyebutkan bahwa bola berongga tiba paling akhir. Bola berongga itu bola kosong? Tidak. Dia tidak paling akhir. Nomor 2 salah. Kalau nomor 1 benar, nomor 2 salah, jawabannya pasti yang benar adalah 1 dan 3. B jawabannya, tapi kita periksa juga nomor 3 dan 4. Silinder pecel bukan yang terakhir tiba. Tabung pecel, ya dia bukan yang terakhir tiba. Yang terakhir tiba itu yang waktunya paling lama, tabung kosong. Nomor 3 benar. Nomor 4, bola pecel tiba bersamaan. Tadi kita dapatkan bahwa waktu tempuhnya berbeda-beda, tidak ada yang bersamaan. Nomor 4 salah.